Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kita baru ngomong ya setelah Ya. uangnya ada baru kita ngomong Pak, karena masalahnya iya, Pak. nanti Sudah, kita Pak. kalau Amin. kita janji ternyata duitnya nggak ada, kita kan diketawain ntar. Nah, kan? Iya, Pak dong Paul. Pak. Pak Paul. Jadi Itu, kalau Pak, mau ngasih benar. itu barangnya sudah ada, baru kita ngomong sama orangnya. Jangan kayak dulu itu siapa itu ya, temennya Pak Putih itu yang orang Belanda tuh, saya juga nggak kenal dah itu, ya kan? Iya. Nggak pernah ketemu ya. Oh, Terus dia Pak Paul. Iya. janji, akhirnya saya ditagih kan sama orang-orang kan. Sial bener saya kan. Iya, Pak Paul. Diomelin dikira saya yang nilep duitnya, laptop uang Iya, 50 juta, apalagi tuh. Wah, saya semua Pak yang Pastor. ditipu kan. Pak Pastor, Gitu. nanti, ya begini, antisipasi saya begini, ada solusinya. Nanti boleh kita berikan begitu, nanti bagi yang bagi kita yang memberikan diakonia itu udah diberikan apa dulu, jawaban dulu. Nanti kalau kita akan memberikan bantuan kepada si A, tetapi kalau si A ini tolak, nanti kita alihkan ke orang yang membutuhkan yang sama, atau itu bagus untuk memberikan pencerahan yang mereka yang memberikan diakonia. Itu, ya. Kalau kita kemarin sudah jelas, ya. Pak. Ya, Kita kemarin sudah jelas, uang ini kita berikan Agustan. Kalau Agustan menolak, maka uang ini akan menjadi milik Galarua untuk operasional. Iya. Jelas. Jadi kalau kita alihkan ke orang lain, misalnya nih ke anak Batak, banyak yang nggak suka dengan anak Batak, dengan Saifuddin, banyak orang nggak suka dengan Saifuddin. Kalah kita nanti, Pak. Karena saya sudah tahu resiko itu akan ditolak karena ada si Hani Christian. Oh, amin, Pak. Ya. Amin. Kalau begitu, iya. Dasar pengumpulan saya itu jelas, Pak. Dari video yang beredar, Agustan kan minta dibantu. Iya. Ya kan? Ya. Mau itu digoreng, mau enggak, kita mah apa adanya saja. Orang Islam nggak ada yang bantu nih, doa aja nggak mau. Ya, maka kita tergerak hatinya, aduh, udah kita kumpulin duit. Tapi sebelum Agustan ngomong itu saja, kita memang tergerak hatinya buat membantu. Apalagi sudah ada video itu, Pak. Jadi membuat kita memang benar-benar nggak ada yang bantu. Nah, kalau sekarang dia ngomong sudah ada yang bantu, kita belum ketemu sendiri, Pak. Kita mesti ketemu sendiri. Jadi karena uang sudah dikumpulkan, maka harus ketemu sendiri muka dengan muka. Kalau dia menolak untuk ditemui, baru bisa ini uang ini nggak jadi buat Agustan, kita umumkan ini untuk operasional Galarua. Udah selesai. Silakan Bapak atur nggak apa-apa. Iya, Pak Teddy, silakan buka sendiri mic-nya. Iya, Pak. Pak Santiamer, terima kasih, Pak. Ya, saya senang sekali sebenarnya saya tidak ada yang saya mau argumentasikan kalau hal-hal bicara kasih, karena landasan kasih bagi kita orang Kristen sudah jelas. Iya. Untuk mengasihi sesama manusia. Oleh sebab itu orang-orang yang bertanya itu secara substansi dia belajar dulu Alkitab lah, apa arti itu kasih, supaya kita tidak melebar. Karena saya tahu di dalam ajaran kita memberikan sesuatu kepada orang siapa saja sakit, tidak ada sedikit motivasi apapun. Itu ajaran lah. Itu oleh sebab itu sulit saya mau berargumentasi. Tidak ada motivasi politik, tidak ada motivasi merekrut, itu ajaran kita. Oleh sebab itu perlu teman-teman di mana saja berada, belajar dulu substansi kasih itu sebagai menjadi orang Kristen. Karena dari pelajaran-pelajaran itu kita tidak ada lagi argumen-argumen yang secara substansi ada kecurigaan untuk melaksanakan kasih. Ya, oleh sebab itu teman-teman di mana saja berada, itulah ajaran kasih kita. Kita memberikan kepada orang sakit, orang cacat, ya, orang terpersekusi hukum, orang-orang yang sakit diberikan hilang oleh dokter-dokter, itu mereka tidak ada motivasi sama sekali. Cuma Pak, biasanya yang terjadi kontra sama kita adalah mereka mencoba yang berlawanan dengan kita berpikir kita ada motivasi. Ya, kita percaya kalau mungkin teman-teman mau cari pengertian
dasar kasih seperti yang kita tahu di dalam Matius berapa ya? 22 ayat 37 sama 40 itu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu di situ tidak pernah, ini cuman apa ya Pak, bukan saya mau mengajar kasihan kepada orang, enggak, cuman dikasih apa, dasar pemikiran lah ada itu, supaya orang ya ada orang, oh begitu ya, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu dalam tanda kutip dia tidak bicara manusia siapa, manusia dari suku ini, manusia dari agama ini, manusia dari etnis ini, tidak sama sekali. Mau bilang mongoloid, kaukasoid atau negroid, dia tidak bilang begitu. Dia bicara semua manusia. Oleh sebab itulah dasar pemikiran seperti Pak Santiamer tadi jelaskan. Ya begitulah kita sebagai orang Kristen. Ya sekarang kita di sini orang yang berhikmat, benar juga percakapan kita. Bagaimana kita mendeteksi secara dini baru antipasi. Jikalau ada pemberian kita ditolak orang, ada pemberian kita dicurigai orang, jawaban kita apa? Itu kan yang paling utama. Ya kita sudah ada dasar jawaban. Kita tidak ada motivasi apapun di dalam pemberian kasih ini. Itu pada titik tidak ada motivasi. Kita didasarkan pada kasih Tuhan untuk melakukan dengan ketulusan dan keikhlasan dan tidak menuntut balas apapun. Itulah ajaran kasih yang kita pahami. Yang saya maksudkan tadi Pak, kalau ada perlawanan dari luar, jawaban-jawaban itu yang harus kita berikan kepada ya umat lah. Dan kedua Pak, saya ini saya juga ikuti dari pertama, jujur semua saya diam. Karena kalau diakonia itu ditolak oleh seseorang. Begini Pak, ada satu yang saya coba sedikit permasalahkan, tapi saya enggak itu ya, mau masuk ke ranah masalahnya itu. Nanti Pak, kalau kita memberikan diakonia kepada seseorang, ya ini menurut hemat saya ya, apakah itu kita tanya dulu kepada bersangkutan dia siap atau tidak sebelum kita memberikan diakonia. Karena Pak, kalau secara spontan memang saya ikuti Pak Paul, Pastor Paul jelaskan di dalam khotbah semua. Saya ada khawatir Pak begini, tapi enggak mungkin saya berdoa enggak ya Pak, karena diajarkan orang-orang yang memberikan itu diakonia dia tujukan kepada yang bersangkutan. Nanti di kemudian hari yang bersangkutan itu menolak persembahan itu. Saya takut yang memberikan itu perasaannya bagaimana. Seandainya itu dialihkan ke tempat lain. Ya mungkin kalau menurut saya Pak. Oleh sebab itu di Galarua atau di mana kita tanya dulu mungkin ya. Kalau ada baiknya mungkin ya. Tanya yang bersangkutan dia mau menerima atau tidak sebelum dana itu dikumpulkan. Karena kalau bukan ada bagaimana kita bisa bilang Pak, duitnya kan nggak ada. Itu orang juga mau. Saya enggak itu Pak, saya setuju. Cuman kira-kira pandangan saya. Kita itu kemudian kita baru ngomong ya setelah uangnya ada baru kita ngomong Pak. Karena masalahnya nanti kalau kita janji ternyata duitnya nggak ada, kita kan diketawain ntar. Kan? Iya dong Pak Paul. Jadi kalau mau ngasih itu barangnya sudah ada, baru kita ngomong sama orangnya. Jangan kayak dulu itu siapa itu ya temennya Pak Putih itu yang orang Belanda tuh saya juga nggak kenal dah itu, ya kan? Nggak pernah ketemu ya. Terus dia janji, akhirnya saya ditagih kan sama orang-orang kan. Sial bener saya kan. Iya. Pak Paul. Dikira saya yang nilep duitnya laptop uang 50 juta, apalagi tuh. Wah saya semua yang dituju kan. Pak Pastor nanti, ya begini, antipasi saya begini, ada solusinya. Nanti boleh kita berikan begitu nanti bagi yang bagi kita yang memberikan diakonia itu udah diberikan apa dulu jawaban dulu nanti kalau kita akan memberikan bantuan kepada si A, tetapi kalau si A ini tolak nanti kita alihkan ke orang yang membutuhkan yang sama atau itu bagus untuk memberikan pencerahan
yang apa mereka-mereka yang memberikan diakonia. Ah, itu ya. Kalau kita kemarin sudah jelas, ya. Pak. Ya, Kita kemarin sudah betul, jelas, uang ini kita berikan Agustan. Kalau Agustan Ya. menolak, maka uang ini akan menjadi milik Galarua untuk operasional. Iya, iya. Sudah jelas. Jadi Saya kalau, dengar kalau itu, kita Pak. alihkan ke orang lain, misalnya nih ke anak Batak, Kalah. banyak yang nggak suka dengan anak Batak, dengan Saifuddin. Banyak orang nggak Ya. suka dengan Saifuddin. Kalah kita nanti, Pak. Jadi Ya, itu. yang penting adalah untuk kita dari kita buat Saifuddin, kita kasih Saifuddin ya. Nah, baru kita kasih Saifuddin. Tapi kemarin buat operasi Galarua, maka kita untuk kenal Galarua, Pak. Iya, iya. Itu, Saya Pak. ikutin, Jadi Pak. itu harus dari awal janjian seperti apa itu terus. Kalau ada mau perubahan, kita harus ngomong dulu nih siapa yang nggak setuju, kan gitu kan. Oh iya, saya ikuti itu, Pak. Harusnya Benar. itu cara mengelola uang dalam komunitas, Pak. Kita nggak bisa kita alihkan suka-suka kita. Kalau uang saya pribadi, saya alihkan suka-suka saya boleh, Pak. Tapi kalau uang itu punya komunitas, apa yang kita itu mesti kita konsisten di situ. Kalau kita bilang bahwa nanti kalau Agustan tidak mau terima, maka itu menjadi operasional Galarua. Nah, nanti Galarua yang mengatur itu, dan tentu saja Galarua nggak akan buat apa, Pak. Iya, iya. Begitu. Jadi Iya, iya, aturannya komunitas kita dipercaya, karena uang itu jelas larinya ujungnya kemana. Kalau sampai ini kita punya plan A, plan B, plan C gitu, Pak. Itu, Iya, iya. wah itu bahaya sekali, Pak. Mengalihkan Iya. uang itu bahaya, Pak. Nanti Iya, kira betul. apa? Wah, ini alasannya mau ini, alasannya buat Agustan dijual, buat nolongin Saifuddin. Saifuddin udah nggak laku, kita tolong pakai. Nah, itu nanti jadi salah lagi kita, Pak. Iya, Ya kan? itu Pak, Nah, saya itu yang pahami. kita nggak boleh kasih ke anak Batak pun nggak boleh, buat Saifuddin pun nggak boleh. Itu Pak buat Paul. operasional Galarua, udah Galarua. Nanti Iya. kalau buat Saifuddin kita kumpulin lagi. Iya. Itu Iya, paling Pak Paul. sudah Saya paling ikuti ini adalah itu. sesuai kesepakatan awal. Betul. Iya. Saya sudah ikuti itu. Saya ikuti dari pertama. Cuma Pak, yang saya maksudkan kan objeknya kan kita ke orang si A ini untuk itunya. Maksudnya saya secara dini udah diantisipasi nanti kalau ini tolak, udah uang udah ke Galarua begitulah. Nanti mereka yang memanage itu yang maksud saya. Nanti bagi para siapa yang donatur atau bagi para pengdiakonia udah diantisipasi dini, udah dibilang dulu bahwa kita akan kumpul dana untuk si A. Nanti kalau ini dia tidak terima, ya akan ke Galarua. Ya, manajemennya akan kembali ke Galarua untuk pengaturan itu. Karena yang Pak Paul sugesti kemarin kepada jemaat-jemaat, kepada pendengar-pendengar untuk si A, untuk diakonianya. Barangkali semua yang memberikan tergugah kan Pak, gitu. Nah, Nanti saya ngomongnya selalu untuk Agustan, kalau Iya. Agustan untuk Galarua, saya selalu ngomong begitu. Nggak pernah saya ngomong buat Agustan doang gitu, nggak pernah. Karena saya sudah tahu resiko itu akan ditolak karena ada si Hani Christian. Oh, amin Pak, Ya. amin. Kalau begitu Nah, ya. Dasar pengumpulan saya itu jelas Pak, dari video yang beredar, Agustan kan minta dibantu, Ya. ya kan? Ya. Mau itu digoreng, mau enggak, kita mah apa adanya saja. Orang Islam nggak ada yang bantu nih, doa aja nggak mau, ya maka kita tergerak hatinya, aduh, udah kita kumpulin duit. Tapi sebelum Agustan ngomong itu saja, ya sebelum Agustan ngomong itu, kita memang tergerak hatinya buat membantu, apalagi sudah ada video itu, Pak. Jadi membuat kita oke, memang benar-benar nggak ada yang bantu. Nah kalau sekarang dia ngomong sudah ada yang bantu, kita belum ketemu sendiri, Pak. Kita mesti ketemu sendiri. Jadi karena uang sudah dikumpulkan, maka harus ketemu sendiri muka dengan muka. Kalau dia menolak untuk ditemui, baru bisa oke, ini uang ini nggak jadi buat Agustan, kita umumkan ini untuk operasional Galarua. Udah selesai. Begitu, amin, Pak. amin. Udah Pak, paham. Gitu, Pak. Jadi kita memang harus baik di dalam mengelola keuangan. Itulah nanti diajarin. Kalau di kelas saya, di kelas apostolik, kita ajarin, Pak, bagaimana mengelola keuangan. Itu nggak boleh Pak sembarangan diputar-putar begitu, Pak, kayak si orang-orang ini ya, biasa orang ngumpulin dana diputar-putar duitnya. Oh itu bahaya, Pak. Saya dulu salah satu pengurus kami yang udah keluar ya, ini duitnya diputar dulu buat ini. Oh nggak boleh, saya bilang nggak boleh begitu. Saya bilang nggak boleh diputar-putar begitu, duit dana, duit kolektor, duit donasi. Ada gereja ya yang suka muter-muterin duitnya buat ini dulu ya. Oh nggak boleh, hati-hati ya, itu uang donasi itu tidak boleh dibegitukan karena itu melanggar kepercayaan masyarakat. Nanti bisa ada uang kolektor buat rentenir dulu kan, diputerin dapat 10%, lumayan kan?
Oke, lanjut Mas Andi Amar. Ya, Pak September, ya begitulah pemahaman saya. Bagi orang kita ini ada dasar-dasar yang kuat untuk memberikan diakonia kepada orang lain dengan dengan keikhlasan, ketulusan, dengan tidak membalas, dan kita juga tidak ada motivasi kecil apapun. Di kepala saya selalu kalau berdiakonia, umpamanya contoh, saya tidak ada termotivasi apapun, cuma belas kasihan itu. Ya, itu bagi teman-teman yang suka kontra di tempat ini, itu dasar dulu pemikiran. Substansi itu yang kita harus pegang dulu, agar kita tidak ada kecurigaan atau bawa ke ranah-ranah hal yang lain. Ya, memang Pak Santiamer, saya dengar baik Bapak Santiamer kuat sekali berbicara tentang Galarua. Bagaimana Galarua berjuang untuk keadilan negara, bicara hukum lain sebagainya, yang seolah ya kalau kita bicara agama, kalau kita bicara negara. Tidak ada hubungan kita mau berbicara tentang sama Pastor Paul ini apa dengan Galarua. Ya, saya akui Pak, saya punya integritas, punya komitmen konsisten itu. Saya ya Pak, kalau saya jadi Bapak dulu, kalau umur saya dari dulu udah lama Pak, saya penuntun permesta mungkin di Manado. Saya Pak lahir terlambat. Ya, itu darah saya Pak, suka melawan yang tidak keadilan, tidak benar. Saya jujur Pak, saya geram sekali itu kalau melihat kebenaran dan keadilan itu tidak ada. Nah, terima kasih Pak Santiamer. Baik, terima kasih Pak Teddy. Jadi kita dalam satu darah semangat ya. Semangat ya Pak. Amin. Itu JIP itu, Justice, Equality, Empowering, dan Prosperity, ya, kemanusiaan. Itu nilai-nilai Pancasila di situ. Jadi kita ini menerapkan nilai-nilai Pancasila itu belum seberapa, masih di kulit-kulitnya juga. Nah, jadi kita harapkan yang lain juga gitu. Jadi di kita Galarua ini, saya selalu merenung-renung Pak, bukan memuji diri. Kenapa ya? Kita amati. Nah, sekarang ini nanti tahun 2030 adalah bonus demografi bagi Indonesia. Apa itu bonus demografi? Bahwa pada tahun 2030 angkatan kerja atau usia yang mendominasi penduduk Indonesia ini nanti adalah usia-usia 40, usia-usia produktif. Coba kalau kita bayangkan mereka ini Pak, kecerdasannya luar biasa, intelektualnya biasa, tapi ideologinya kosong. Kira-kira bagaimana Pak negara ini? Kan Pak Sila lain peduli aja karena saya punya anak kan, saya nanti punya cucu, saya nggak mau mereka itu jadi makanan empuk atau jadi mangsa. Setidaknya setitik pun atau sesendok semen pun dalam membangun rumah, bikin pondasi, kontribusi saya sudah bersyukur. 1 sendok semen contohnya, yang lain-lain ditambah lah jadi banyak. Nah, dalam konteks itulah kita berpikir Galarua, ini gimana ya kaum milenialis, tapi nantilah kita bicarakan itu ya. Hanya saya melihat satu contoh diskusi daripada siapa yang si Agustan itu. Saya hanya melihat dari aspek lain lah ya, bukan aspek kemanusiaan itu ya. Kata-katanya itu bagi saya, waduh, kalau orang di Indonesia 20 atau 30% pola berpikirnya seperti ini, waduh, Indonesia ini bakalan molo. Kalau orang bilang itu molo, tenggelam. Ya, tenggelam dia molo. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi begitu Pak Teddy, pola pikir kita, mudah-mudahan juga yang lain bisa memahami ya. Saya bukan emosional atau apa, enggak. Saya dari kampung dan saya memperhatikan, dan saya kuliah di Malang. Saya keliling pulau di Indonesia ini, ya mungkin Pastor Paul lebih banyak, tapi Papua yang belum saya jalani, Aceh belum saya jalani. Kalau yang lainnya itu saya berjalani. Jadi kalau saya perhatikan suku-suku di Nusantara ini, betapa mereka sebenarnya polos dan menerima ya pendatang apa. Yang penting kita bisa menyesuaikan diri, jaga adat budayanya. Mereka sangat welcome. Tetapi datanglah yang satu ini, ajaran-ajaran teologi Sontoloyo ini kan, itu yang merusak mereka itu. Nah, saya nggak bisa terima itu. Saya dengan Pak Yoga Sugama dulu di Pulau Buru, dia panggil saya, toh sini kamu, ya Pak. Saya jenderal ini bintang apa sih? Saya ini orang baru tamat. Cuma saya ngomong sama kamu. Dulu saya kepala pabrik. Apa jenderal? Pak, saya nggak bisa berani ngomong jenderal. Apa Pak? Perusahaan
tidak perlu untung tapi jangan rugi. Kira-kira itu aja. Perusahaan tidak perlu untung tapi jangan rugi. Kedua, perhatikan masyarakat. Ya, itu aja Pak. Kira-kira perusahaan tidak perlu untung tapi jangan rugi ya. Kedua, perhatikan masyarakat. Jadi kata kuncinya perhatikan masyarakat. Dari situ Pak. Nah ini masyarakat kan di Pulau Buru kita tahu dulu Pak ya, tahun-tahun 85-an itu kira-kira. Jadi saya kalau lihat begitu Pak, terus dikasih pengajaran pembodohan gitu untuk membuat dia menjadi robot, darah saya muncrat gitu. Kalau orang Jawa bilang tanduknya metu gitu. Ya. Tanduknya metu menurut. Itu jadi lah saya Pak ya, whatever pun the cost is, I will be take it. Bukannya saya menantang, I will take it, no problem. Nah jadi kita berlanjut ke ini Mr. Owen Fang nih, ya, katongpung apa ini, katongpung akang di Bandung. Sok atuh Owen Fang. Ya, shalom. Kalau kunaon atuh. Sok. Shalom.